Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Awali. Saya akan mempresentasikan RPL saya. Yang layanan komponennya adalah layanan dasar. Dari bidang layanannya, bidang sosial, terus hasil asesmen. Dan saya pakai hasil asesmen, net asesmen yang digunakan oleh adalah AKPD. Nah, topik layanan yakni menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Nah, dari itu terus ada fungsi layanannya. Fungsi layanannya adalah pemahaman, pengembangan, dan penyesuaian diri sosial. Nah, tujuan umum. Adapun tujuan umumnya ini membantu peserta didik dalam memahami pentingnya tanggung jawab sosial serta mengembangkan perilaku yang peduli terhadap lingkungan dan sesama di sekolah maupun masyarakat. Terus tujuan khususnya yakni satu, peserta didik memahami makna tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada peserta didik menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan dan teman sebaya. Terus yang ketiga, peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah. Nah, tujuan khususnya yang keempat ini adalah peserta didik mampu menghindari sikap acuh dan individualistis. Terus yang kelima, peserta didik menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Nah, itu kan tujuan khususnya. Terus yang SKKPD-nya adalah wawasan perilaku empati, tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada pengenalannya, yakni mengenalkan, mempelajari sikap-sikap empati, tanggung jawab, dan cara bersosialisasi untuk diri sendiri dan orang lain, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya ada akomodasinya, yakni memahami keberagaman dan mengembangkan sikap empati, tanggung jawab, dan sosial untuk menjaga sikap dan pentingnya good attitude. Terus ada tindakannya, yakni melakukan pelatihan untuk mengembangkan sikap-sikap empati, tanggung jawab, dan cara bersosialisasi yang baik di sekolah maupun masyarakat sekitar. Terus ada sasaran layanan, yakni peserta didik di kelas 12. Terus sumbernya, skip dulu sumbernya. Terus langsung ke materinya, materi layanan, yakni kita akan menggunakan materi layanan, yakni pengertian tanggung jawab sosial, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial di sekolah dan masyarakat, terus dampak positif dari perilaku tanggung jawab. Terus selanjutnya contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa. Terus yang terakhir nilai empati, kepedulian, dan gotong royong. Nah, adapun itu ada waktunya, yakni 10 kali pertemuan dalam 45 menit per sesi. Terus metode atau teknik saya gunakan yakni ceramah, diskusi kelompok, curhat pendapat, dan refleksi diri. Media yang digunakan yakni kayak PowerPoint, video edukasi, dan lembar refleksi siswa. Terus kita akan masuk ke materi. Nah, alangkah baiknya kita membuka dengan asmasalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari sebelum kita masuk materi, kita akan ice breaking dulu. Baik, setelah kita melakukan ice breaking, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, dari materi pertama yakni ada pengertian tanggung jawab sosial. Nah, apa yang dimaksud tanggung jawab sosial? Yaitu adalah konsep etika di mana seorang atau organisasi bekerja sama untuk pentingnya masyarakat umum di sekolah dan masyarakat. Nah, bentuk tanggung jawab sosial meliputi sikap menghormati, menaati aturan, ikut kegiatan sosial, serta menjaga lingkungan. Nah, perilaku tanggung jawab ini membawa dampak positif seperti meningkatkan kepercayaan, keharmonisan sosial, dan rasa kebersamaan. Nah, contoh kegiatan sosial siswa adalah gotong royong, membersihkan lingkungan, membantu warga kurang mampu, dan mengikuti kegiatan penggalangan dana. Terus ada yang kedua yakni bentuk-bentuk tanggung jawab sosial di sekolah dan masyarakat. Nah, ini ada 4 bentuk tanggung jawab sosial di sekolah dan masyarakat, yakni menghormati dan menghargai perbedaan,
kayak kita menghargai perbedaan, beda agama. Nah, terus yang kedua menaati aturan dan tata tertib yang berlaku. Terus lanjut yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan gotong royong. Terus yang terakhir, menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sosial. Nah, baik, kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, dampak positif dari perilaku tanggung jawab. Nah, ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kan ada meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seorang mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, rasa percaya diri akan meningkat. Nah, baik, yang kedua, mengembangkan kemandirian. Nah, sikap bertanggung jawab mendorong individu untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah serta mengatur waktu secara efektif. Baik, yang ketiga, membangun hubungan yang lebih baik. Orang yang bertanggung jawab dianggap dapat diandalkan dan konsisten sehingga lebih dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Nah, yang terakhir ini meningkatkan produktivitas. Dengan tanggung jawab yang baik, fokus dan usaha dalam menyelesaikan tugas meningkat. Nah, materi yang keempat ini kegiatan sosial yang dapat dilakukan siswa. Nah, seperti kegiatan sosial adalah aktif yang melibatkan kontribusi dan partisipasi aktif siswa untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar demi kebaikan bersama. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan siswa untuk peduli dan berempati, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Nah, yang terakhir ini ada nilai empati, kepedulian, dan gotong royong. Nah, dari apa itu empati? Yakni empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, atau pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Terus kepedulian adalah perasaan perhatian dan tanggung jawab yang nyata terhadap kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar. Terus gotong royong adalah sikap kerjasama sukarela antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Secara bersama-sama, nilai ini membentuk landasan penting dalam interaksi sosial yang sehat, memperkuat solidaritas, serta menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung di masyarakat maupun kelompok kecil seperti di sekolah. Nah, langsung ke kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah tanggung jawab sosial adalah perilaku terhadap masyarakat dan lingkungan seperti menghormati aturan, partisipasi aktif, dan menjaga keamanan. Nah, kebaikan ini membawa dampak positif termasuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, hubungan baik, produktivitas, dan karakter yang kuat. Nah, contoh yang meliputi gotong royong, kunjungan ke panti asuhan, pembagian sembako, serta penggalangan dana. Nah, nilai empati, kepedulian, dan gotong royong adalah landasan utama untuk memperkuat solidaritas dan kehidupan sosial yang harmonis. Nah, sikap ini penting untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.